Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami siap untuk melihat apa yang hendak Engkau katakan melalui firman ini. Namun kami membutuhkan pertolongan daripadamu melalui Allah Roh Kudus yang menerjemahkan firman ini ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, pemberitaan firman ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama, yaitu esensi penderitaan bagian yang kedua. Bacaan Alkitab dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai esensi penderitaan yang pertama. Yang pertama, penderitaan adalah ujian iman, maka bagian yang kedua adalah penderitaan adalah bagian dari persekutuan dengan Kristus. Pernahkah kita memiliki sahabat sejati yang tetap menemani kita di masa sulit? Mungkin saat semua orang menjauh, dia tetap di sisi kita, bersama-sama dengan kita melalui setiap problem yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah tanda persahabatan yang sejati. Tanda persahabatan sejati bukanlah hanya hadir di masa suka, namun juga di masa duka. Demikian juga hubungan kita dengan Kristus. Kita bukan hanya dipanggil untuk menikmati berkat-Nya dan untuk menerima anugerah keselamatan yang begitu berharga, namun juga kita dipanggil untuk bersekutu dengan Dia dalam penderitaannya. Ayat 13 ini berkata, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kata bagian berarti bersekutu atau berpartisipasi. Penderitaan orang percaya adalah tanda bahwa orang itu ikut serta di dalam penderitaan Kristus. Hal ini hendak menyatakan bahwa ketika kita menderita, karena iman percaya kita kepadanya, kita menderita tidak sendirian. Kristus turut di dalam penderitaan itu. Ia turut menderita bersama dengan kita. Bapak Ibu, mungkin di dalam diri kita muncul pertanyaan, mengapa saya harus ikut menderita dalam bagian dari penderitaan Kristus? Jawabannya adalah karena sejatinya kita menderita sendirian. Seharusnya kita menderita sendirian. Karena apa? Karena kita telah jatuh di dalam dosa. Seharusnya kita dihukum karena dosa kita. Harusnya kita menderita karena keterpisahan kita dengan Allah. Namun karena kasih-Nya, Ia turut menderita bersama-sama dengan kita. Ia bahkan menanggung penderitaan yang seharusnya kita terima. Ia disiksa, ia dihina, ia dianiaya dan mati dengan cara yang paling hina. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima penderitaan yang serupa. Maka ketika kita menderita, kita tahu bahwa Tuhan telah menanggung penderitaan yang lebih besar dari apa yang kita alami saat ini. Dan penderitaan yang kita alami adalah bagian dari persekutuan kita dengan Dia. Petrus menambahkan, kita akan bersukacita waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Artinya, penderitaan bersama Kristus akan berujung kepada kemuliaan bersama dengan Kristus. Penderitaan mengikat kita lebih erat dengan Kristus. Ia tidak hanya memerintah kita untuk memikul salib, tetapi Ia terlebih dahulu memikul salib untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat kita merasa sendiri di dalam penderitaan, ingatlah, Kristus ada di sisimu. Dia tahu sakitnya bagaimana. Dia pernah menanggungnya, karena Dia pernah menjadi manusia. Dan suatu hari nanti, kita akan bersukacita bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk firman yang Engkau nyatakan bagi kami, untuk firman yang menyatakan, mengingatkan bahwa ternyata penderitaan kami adalah bagian dari persekutuan kami dengan Tuhan. Dan penderitaan kami ini seharusnya kami tanggung sendiri. Seharusnya kamilah yang menerima penghukuman akibat dosa yang telah kami perbuat. Tetapi Tuhan, dengan inisiatif-Mu sendiri, Engkau datang untuk menderita bersama-sama dengan kami. Dan kami tidak pernah sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada saat ini, ketika kami menderita, kami yakin, kami mengetahui bahwasannya penderitaan ini adalah bagian dari penderitaan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.